Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Raista dari jurusan Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mengenai trik psikologi bagaimana meningkatkan kepatuhan bermasker double. Namun sebelumnya, mengapa kita harus bermasker double? Meski pandemi tak kunjung usai, kita sebagai warga diwajibkan untuk memakai masker. Penggunaan masker dapat menurunkan risiko tertular melalui percikan air dari orang lain yang masuk ke mulut atau hidung kita. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Dr. Raisa Broto Asmoro pun mengatakan bahwa dalam rangka melawan varian Delta yang tinggi tingkat penularannya, masyarakat diminta untuk memulai kebiasaan memakai dua masker. Sebelum kekebalan populasi atau herd immunity dapat tercapai dengan program vaksinasi, universal double masking atau semua orang wajib memakai masker double adalah cara yang paling efektif perlambat penyebaran SARS-CoV-2 atau COVID-19. Perbedaannya adalah kalau kekebalan kelompok dapat dicapai dengan cakupan vaksinasi yang lebih dari 70% populasi, universal double masking harus dilakukan oleh semua orang tanpa kecuali. Menurut hasil survei oleh Badan Pusat Statistik, di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan penggunaan masker satu lapis selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan sampai 4 telah mencapai 88,6%. Namun, penggunaan double masker masih cukup rendah, yaitu sebesar 54,5%. Nah, bagaimana sebenarnya cara menyelesaikan masalah ini? Salah satunya adalah dengan istilah yaitu komunikasi resiko yang efektif dan menyesuaikan dengan bahasa ataupun keragaman dari masyarakat yang dituju. Nah, salah satu jenis komunikasi resiko adalah dengan menggunakan prinsip persuasi. Nah, komunikasi persuasif sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri, seakan-akan seperti itu. Nah, dalam video ini kita akan membahas khususnya 4 prinsip-prinsip persuasi, yaitu prinsip otoritas, prinsip suka, konsensus, dan timbal balik. Ini menurut Robert Cialdini di bukunya yang berjudul Principles of Persuasion. Yang pertama adalah prinsip otoritas. Seseorang terlihat meyakinkan karena punya wewenang di bidangnya dan diberi mandat untuk menjadi orang yang terpercaya dan atau wajib dipercaya karena memiliki kekuasaan. Contohnya misalkan otoritas karena keahlian, bisa dilakukan persuasi oleh mantri, perawat, atau tenaga kesehatan lain yang ada di padukuhan atau di wilayah Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sedangkan kalau untuk otoritas di bidang kekuasaan bisa dilakukan oleh Babinsa misalnya, ataupun polisi dan petugas keamanan itu misalnya jika ada, untuk menertibkan warga yang melanggar aturan masker double. Nah, seseorang lebih cepat diyakinkan oleh pihak yang disukai olehnya. Misalnya, seseorang itu memiliki daya tarik fisik, kesamaan dengan kita, ada hal-hal yang sama dengan kita ingin dipuji, kita ingin akrab dengan dia, dan kita ingin kerjasama dengan dia, dan juga ada hal-hal asosiasi, yaitu dihubungkan dengan pengalaman positif yang pernah kita alami bersama orang tersebut. Nah, contoh konkretnya yaitu misalnya ibu pengurus padukuhan dapat mengajak warga lainnya yang sudah bertetangga puluhan tahun misalnya untuk membantu mengingatkan baik keluarganya maupun orang lain untuk bermasker double karena mereka didorong motivasi ingin tetap menjalin hubungan silaturahmi yang lebih baik misalkan seperti itu. Selanjutnya ada konsensus. Nah, pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Ketika kita mengambil keputusan, seseorang sering mempertimbangkan kondisi orang lain dan lingkungannya. Jadi tidak semata-mata memutuskan untuk dirinya sendiri, tapi mempertimbangkan apakah
bagaimana orang menilai dia. Nah, contohnya kita bisa menerapkan beberapa berita ini dalam lingkungan kita. Misalkan 5 dari 7 desa di kecamatan X sudah menerapkan pembatasan wilayah skala lokal. Jadi 2 desa yang belum ini akan tergerak untuk menerapkan pembatasan wilayah juga karena istilahnya tidak mau ketinggalan gitu. Atau misalkan seluruh ibu-ibu PKK wilayah Y sudah melakukan vaksinasi dosis pertama. Nah, ibu-ibu PKK di wilayah Z misalnya atau wilayah A juga ingin terdorong untuk menyelenggarakan vaksinasi dosis pertama. Nah, untuk BPS sendiri juga bisa digunakan data statistik ini, yaitu 88% warga Indonesia itu memang sudah patuh menggunakan masker. Nah, bagi orang-orang yang belum merasa menggunakan masker juga akan tergerak karena ternyata banyak juga warga Indonesia yang sudah taat menggunakan masker seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip timbal balik, yaitu manusia berinteraksi dengan orang lain karena merasakan manfaat yang didapat. Untuk melakukan persuasi, kita bisa menjadi pemberi istilahnya. Tujuannya agar orang tersebut merasa berhutang budi kepada kita dan bisa kita persuasi atau kita pengaruhi gitu. Dalam hal ini untuk menggunakan masker. Misalnya ibu pengurus padukan atau siapa saja yang mempunyai tanggung jawab dapat mengajak warga lain untuk bantu distribusi barang masker global misalnya. Bantuin dong untuk distribusi barang ini, nanti baliknya nanti juga akan dibantu untuk bantuan makanan misalnya di masa depan atau dalam waktu dekat seperti itu. Jadi saling membantu, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, meskipun memang pada akhirnya kita tidak bisa mempengaruhi semua orang, kita bisa mempengaruhi dan mengajak orang tersayang kita untuk selalu bermasker global. Jadi jangan sampai dapat giliran ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih.